Longsor lereng bukit setinggi 200 meter longsor menerjang dua desa di Ciamis, Jawa Barat. Akibatnya 8 rumah milik warga mengalami kerusakan dan 238 jiwa diungsikan. Longsor lereng bukit setinggi 200 meter menerjang dua desa, di antaranya Desa Sadapaingan dan Desa Mekar Buana di Kecamatan Panawang, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Longsor ini terjadi setelah wilayah utara Ciamis diguyur hujan deras pada beberapa hari terakhir. Sedikitnya 8 rumah warga mengalami kerusakan akibat tertimbun material longsor. Sementara itu, sebanyak 70 kepala keluarga atau 238 jiwa memilih mengungsi ke tempat yang lebih aman untuk menghindari longsor susulan. Tanah nate kedorong air sama tanah, nyampe ke rumah saudara, ujung-ujungnya nyampe kaca gitu, atap nate sampai kaca sama tanah. Sekarang udah rusak, udah roboh itu. Tadinya udah rusak. Ya. Rata dengan tanah ya Bu ya? Ya. Terus gimana, barang-barang bisa diselamatkan nggak? Enggak. Sementara itu, pihak BPBD Kabupaten Ciamis bekerja sama dengan pemerintah desa setempat telah menyediakan beberapa titik posko pengungsian warga serta bantuan logistik juga sudah disalurkan kepada warga yang terdampak. Total 70 kakak sebanyak 238 jiwa. Jadi dua desa ini. Ya. Nah ini diungsinya di mana saja, Bu? Yang satu di Balai Desa Mekar Buana, kemudian yang kedua di Masjid At-Taqwa di Sadapaingan, kemudian ada yang mengikuti ke rumah keluarganya. Tim gabungan dari berbagai instansi juga disiagakan di lokasi bencana untuk memudahkan koordinasi jika terjadi bencana longsor susulan. Muhammad Iqbal, Berita 1, Ciamis, Jawa Barat. Dan langsung saja kita perbarui informasi terkait longsor yang terjadi di Ciamis, Jawa Barat. Kita akan tanyakan kepada kontributor Berita 1, Muhammad Iqbal, yang saat ini berada di lokasi pengungsian. Selamat sore Iqbal. Bagaimana kondisi terkini para korban di pengungsian? Apakah bantuan sudah tercukupi atau seperti apa situasi di sana? Baik, selamat sore Said dan juga pemirsa. Ini saya berada di dapur umum, di mana dapur umum ini tidak jauh dari lokasi longsor yang menerjang desa di Kecamatan Panawangan, Kabupaten Ciamis. Akibatnya ini sedikitnya ada 10 rumah warga yang kerusakan mulai dari rusak ringan, sedang hingga berat. Berdasarkan pantauan kami tadi pada Rabu siang, memang ada petugas dari BPBD Kabupaten Ciamis hingga Tagana dibantu dengan warga masih berupaya melakukan pembersihan material longsor yang menimpa sejumlah rumah warga dan akses jalan desa. Dapat saya sampaikan juga, saya dan juga pemirsa, update data dari BPBD Kabupaten Ciamis hingga saat ini ada sebanyak 248 jiwa yang terdampak bahkan terancam akibat longsor yang menerjang dua desa ini. Sementara itu ada 150 jiwa masih mengungsi di tempat pengungsian, yakni ada tempat masjid hingga balai desa dan rumah-rumah warga yang dinilai aman begitu. Jumlah warga yang mengungsi ini artinya berkurang dari hari-hari sebelumnya lantaran ada sebagian warga yang memang saat ini sudah mulai kembali kepada rumahnya masing-masing yang dinilai sudah aman begitu. Namun demikian ada ratusan warga yang masih mengungsi di sejumlah pengungsian. Dan dapat saya sampaikan juga pemerintah daerah Kabupaten Ciamis melalui BPBD Kabupaten Ciamis telah melakukan distribusi logistik kepada warga terdampak dan artinya warga ini kebutuhan warga ini yang terdampak di pengungsian dijamin aman. Baik, Iqbal, ada 240-an jiwa begitu ya yang terdampak. Lalu di tempat pengungsian tempat Anda melaporkan saat ini seperti apa kondisi bantuan logistik? Apakah tidak ada masalah dengan bantuan logistik atau seperti apa? Baik, Said, berdasarkan pantauan kami di lapangan tadi sejumlah dapur umum disediakan oleh BPBD Kabupaten Ciamis untuk memasok makanan bagi warga yang terdampak di pengungsian. Dapat saya sampaikan juga aktivitas tadi di pengungsian pada Rabu siang hingga sore ini memang ada sejumlah warga yang melakukan aktivitasnya dengan bekerja ke kebun atau bersawah begitu. Kemudian nanti para warga terdampak ini
akan kembali ke pengungsian pada petang nanti atau malam nanti begitu saja. Baik, selain tempat pengungsian di tempat Anda melaporkan dan beberapa tadi Anda sebutkan juga, jadi total ada berapa tempat mengungsinya warga yang terdampak di sana, Iqbal? Baik, Said, berdasarkan perbincangan tadi saya dengan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ciamis, Ani Supiani, bahwa menjelaskan para warga ini dipusatkan ada beberapa pengungsian, yakni ada 2 pengungsian, tempat pengungsian, yakni ada salah satunya seperti masjid yang ada di Desa Sadapaingan, kemudian ada balai desa yang ada di Desa Mekar Buana begitu. Artinya para warga ini masih mengungsi di tempat-tempat yang dipusatkan oleh pemerintah daerah sendiri. Begitu saya kembali ke Anda. Baik, Iqbal, lalu sejauh ini update apakah ada laporan korban jiwa ataupun korban luka dari peristiwa longsor ini? Baik, Said, berdasarkan data dari BPBD Kabupaten Ciamis memang tidak ada dilaporkan adanya korban jiwa dalam insiden bencana longsor ini, namun akibat dari longsor ini sedikitnya ada 10 rumah warga yang mengalami kerusakan mulai dari rusak ringan, sedang hingga cukup parah begitu. Bahkan ada sejumlah rumah warga, di antaranya ada 7 rumah warga yang tertimbun material longsor dan terancam akan direlokasi, maksud kami akan direlokasi ke tempat yang lebih aman. Namun demikian petugas dari BPBD masih menunggu hasil dari kajian penelitian geologi. Begitu, Said. Baik, Iqbal, lantas kondisi di TKP di tempat longsor ini seperti apa situasinya saat ini? Apakah proses evakuasi masih terus berlangsung atau sudah selesai dilakukan atau bagaimana? Baik, Said, berdasarkan pantauan kami tadi pada Rabu siang, memang sejumlah warga masih berupaya membersihkan material longsor yang menimpa rumah-rumah warga. Kemudian longsor ini juga mengakibatkan akses jalan desa terancam tidak bisa dilewati begitu. Dengan demikian warga juga masih berjibaku untuk membersihkan material longsor sehingga aktivitas warga kembali dapat normal begitu, Said. Oke, baik. Masih ada aktivitas hingga saat ini begitu ya untuk membersihkan sisa-sisa material longsor. Terima kasih atas informasi Anda. Muhammad Iqbal melaporkan langsung dari lokasi kejadian. Selamat kembali bertugas.